Tema utama Kitab Daniel. 1. Kitab Daniel ditulis untuk membesarkan hati bangsa Yahudi yang berada dalam pengasingan dengan menyatakan program Allah bagi mereka, baik selama kekuasaan bangsa-bangsa kafir di dunia, ada kerajaan Babylon 605-539 sebelum Masehi, Medo Persia 539-331 sebelum Masehi, Yunani 331-146 sebelum Masehi, Romawi 146 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, dan juga sesudahnya sampai kedatangan Yesus yang kedua. Tema utama dari buku ini adalah kuasa dan kendali mutlak Allah atas bangkit, berkuasa dan runtuhnya pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, dan digantikannya semua kekuasaan itu oleh Sang Raja benar yang akan berkuasa di bumi berlanjut kepada kekekalan. Ayat-ayat kunci, pasal 2 ayat 20-22 dan 44. Bandingkan pasal 2 ayat 28 dan 37, pasal 4 ayat 34 dan 35, pasal 6 ayat 25 sampai 27. 2. Tema kedua yang terjalin ke dalam tema utama adalah pernyataan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah melalui mujizat-mujizat. Masa pelayanan Daniel adalah salah satu dari 6 periode dalam Alkitab dengan fokus besar kepada mujizat-mujizat yang dengannya Allah menggenapi tujuannya. Kelima periode lainnya adalah 1. Periode penciptaan dan air bah, Kejadian 1-11. 2. Periode bapa-bapa leluhur dan Musa, Kejadian pasal 12 sampai dengan kitab Ulangan. 3. Periode Elia dan Elisa, 1 Raja-Raja 17 sampai dengan 2 Raja-Raja 13. 4. Periode Tuhan Yesus dan para Rasul, Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, juga kisah para Rasul. 5. Masa kedatangan Yesus yang kedua dalam kitab Wahyu. Daniel pasal 9 ayat 24-27 berisi nubuatan yang sangat kompleks dan begitu akurat sebagai jawaban atas doa Daniel, bukan dengan mengacu pada apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, melainkan jauh kepada sejarah Israel di masa depan, di masa akhir dari akhir zaman. Allah terkait Israel menjanjikan 2 hal berisi masing-masing 3 poin. Yang pertama terkait dosa. 1. Menyelesaikan pemberontakan, mematahkan kuasa dosa yang membelenggu Israel dalam sejarah panjang kemurtadannya. Lihat ayat yang ke-11. 2. Mengakhiri dosa, menghakimi dosa dengan mengalahkannya dan mematahkan kuasanya. Lihat Ibrani 9 ayat 26. 3. Menebus kejahatan, meletakkan dasar yang sempurna bagi penebusan dosa secara penuh, yaitu darah Kristus yang dibunuh, atau dalam ayat yang ke-26 dituliskan disingkirkan, disalib, yang memungkinkan 2 poin pertama terjadi. Bandingkan dengan ungkapan suatu sumber atau mata air yang terbuka yang membasuh dalam Zakaria 13 ayat pertama. Yang kedua terkait kebenaran. 1. Mendatangkan keadilan kekal ketika kebenaran dinyatakan dalam hati bangsa Israel dalam pertobatan mereka dari kemurtadan berabad-abad. 2. Menyegel atau menutup atau mengakhiri penglihatan dan nubuatan. Satu saat ini akan terjadi di mana tidak ada lagi pewahyuan dan Allah akan mewujudkan keparipurnaan penggenapannya oleh digenapinya janji berkat bagi Israel sebagai bangsa. 3. Mengurapi tempat Maha Kudus, konsekrasi ruang Maha Kudus dalam bait Allah terakhir di bumi yang akan menjadi pusat penyembahan pada masa kerajaan 1000 tahun damai. Lihat Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48. Keseluruhan masa penggenapan ini mencakup dan melampaui akhir kekuasaan
bangsa-bangsa dunia dan antikristus tepat sebelum kedatangan Yesus. Kesimpulan, 3 hal pertama digenapi secara rohani pada kedatangan Yesus yang pertama dan paripurna pada kedatangannya kembali. 3 hal kedua melengkapi keseluruhan rencana kekal Allah digenapi pada kedatangan Yesus yang kedua. Mulai konsentrasi, catat, jemaat mencatat apa yang bisa dicatat. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ada yang tertinggal, jangan ragu untuk angkat tangan. Saya pelankan gitu kan. Saya kejar pertemuan hari ini, kita tamat di sini ya. Oke. Nah, kita sudah lihat minggu lalu ya, nubuatan Daniel atau nubuatan 70 minggu atau 70 weeks prophecy. Akan ada 70 minggu ditetapkan untuk bangsa Israel dan Yerusalem ya. Di ayat 24 cakupan nubuatan keseluruhan 70 minggu. Tetapi 70 minggu ini akan dibagi dua ya, yaitu cakupan yang pertama 69, baru satu sisanya di akhir. Nah, di antara cakupan yang pertama dan cakupan kedua ini ada masa interval. Kita sudah sampai di sini, nah kita akan lihat lebih jelas ya. Oke, kita mulai dari ayat 24 ya. Cakupan nubuatan 70 minggu. Ini cakupan keseluruhan. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang saya kasih tanda kuning dulu ya, 70 kali 7 masa ya. Makanya dalam teologi dikenal dengan 70 weeks prophecy atau nubuatan 70 minggu ya. Jadi 70 kali 7 masa atau dalam Alkitab bahasa Inggris 70 minggu ya. Dari situlah kita mendapatkan angka cakupan nubuatan keseluruhan. Jadi Tuhan sudah menetapkan 70 kali 7 masa. Ya, oke lanjut. Poin yang kedua. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata weeks, minggu, weeks. Nah, ini berasal dari kata Ibrani shabua, ya. Nah, shabua ini pengertiannya adalah kumpulan 7. Jadi bisa hari, bisa masa, bisa tahun, ya. Kumpulan dari 7 hari kita sebut minggu, itu minggu yang kita jalani sehari-hari kan. Tapi kumpulan dari 7 masa bisa disebut minggu ini bahasa Alkitab ya. Jadi ketika Alkitab menyatakan nubuatan, biasanya bahasanya itu agak bahasa perlambang gitu. Jadi kita harus cermat menafsirkannya secara konteks bahwa di teks Daniel 9 ayat 24 yang disebut minggu di sini, Alkitab bahasa Indonesia sudah benar menggantinya dengan masa, itu bukan minggu 7 kali 1 hari, tetapi 7 kali 1 tahun. Jadi weeks di sini atau shabua adalah kumpulan 7. Bisa 7 hari, bisa 7 masa, bisa 7 tahun ya. Nah, dalam konteks nubuatan di Daniel 9 ayat 24 yang dimaksud minggu ini adalah kumpulan 7 tahun ya. Jadi ada 70 kali 7 tahun atau 490 tahun ini ya. Di poin yang ketiga. Ya, jadi weeks di sini artinya kumpulan 7 tahun. Karena kalau jemaat nanti saya ajak baca Daniel pasal yang ke-10, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di sana dituliskan kata minggu lagi, tapi minggu hari ya. Saya bacakan saja ya, untuk perbandingan membedakan kata minggu. Daniel pasal 10 mulai ayat yang pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasyar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah 3 minggu di Daniel pasal 10 adalah 3 minggu kumpulan 7 hari. Ya, jadi Daniel berpuasa 3 minggu betulan, 3 minggu kali 7 hari, ya 3 kali 7 atau 21 hari. Tapi kalau Daniel pasal yang ke-9 ini,
khususnya ayat yang ke-24 karena ini menyangkut nubuatan, maka weeks di sini adalah 7 kali 1 tahun ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. 70 kali 7 masa, 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Tuhan sudah menetapkan sejak awal 490 tahun waktu untuk bangsanya dan untuk kotanya yang kudus. Nah, struktur dari ayat ini, Daniel 9 ayat 24, supaya lebih jelas terlihat ya, saya ubah seperti ini. Ya. Oke, baca lagi ya, 70 kali 7 masa, nah masa ini kita sudah tahu sekarang tahun ya, berarti 70 kali 7 tahun atau 490 tahun telah ditetapkan atas bangsamu. Siapa bangsamu di sini? Israel ya, Yahudi, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Dan atas kotamu yang kudus, Yerusalem, bait Allah. Ingat ya, kalau kita berbicara konteks perjanjian Allah dengan bangsa Israel tidak bisa lepas dari Yerusalem, tidak bisa lepas dari bait Allah ya. Jadi gunungnya Allah itu menunjuk kepada gunung Moria ya, di mana bait Allah didirikan ya. Jadi kalau Daniel dan Nehemia berdoa tidak saja buat bangsanya, tapi buat gunung Allah, buat kata Allah yang kudus. Jadi dalam benak bangsa Israel, konteks perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bangsa pilihan, itu tidak bisa lepas dari Yerusalem, tidak bisa lepas dari bait Allah ya. Jadi 70 kali 7 tahun atau 490 tahun telah ditetapkan atas bangsa Israel dan atas kota Yerusalem, bait Allah di sana. Untuk apa? Nih, ada 3 hal terkait dosa ya. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mengakhiri dosa ya. Jadi 3 hal terkait dosa ini akan diselesaikan oleh Allah setelah 490 tahun. Ini terkait dosa. Lalu 3 hal terkait kebenaran. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi 3 hal terkait dosa, 3 hal terkait kebenaran, Allah akan lakukan setelah berlalu 490 tahun. Ya. Oke, dicerna dulu sampai di sini ya, nanti kita bahas satu persatu. Jadi kalau kita berbicara minggu-minggu lalu tentang Allah yang sudah menetapkan segalanya di awal, lalu pasti digenapi, kita akan melihat lagi di sini ya, ke maha kuasa dan kedaulatan mutlak Allah ya. Jadi tidak ada satu hal pun yang terjadi kebetulan ya. Kalau kita belajar tentang pribadi Allah yang benar, Alkitab menggambarkan dengan begitu indah ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. 3 hal terkait dosa untuk melenyapkan kefasikan. Nah, kefasikan ini dalam bahasa Inggris dipakai kata transgression, pelanggaran, pemberontakan ya. Jadi Israel dihukum karena memberontak terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi Allah berjanji setelah masa 490 tahun ini akan diakhiri kefasikan bangsa Israel. Sifat-sifat, sikap-sikap yang suka menolak hukum-hukum Allah gemar banget ya dengan ketegar-tengkukannya mengabaikan hukum-hukum Allah. Walaupun ngaku Kristen, jadi Kristen lagi. Ini setelah 490 tahun Tuhan akan mengakhiri itu. Ya. Lalu mengakhiri dosa, menghapus kesalahan ya. Dosa sudah tahu, lalu menghapus kesalahan ini, menebus kesalahan ya. Jadi menghapuskan kesalahan ini lebih tepat dituliskan sebenarnya menebus kesalahan ya. Nah, terkait dosa ini 3 hal ini Tuhan akan akhiri. Nah, kita kaitkan ke sini karena kita sedang merayakan Paskah. Ketiga halnya itu diakhiri, dilakukan oleh Allah lewat karya salib Kristus. Jadi Tuhan bilang kepada bangsa Israel, 490 tahun sudah ditetapkan bagi kamu, bangsa Israel, dan bagi kota Yerusalem. Ketika di akhir 490 tahun ini Tuhan akan mengakhiri pemberontakan bangsa Israel, Tuhan akan mengakhiri dosa bangsa Israel, dan Tuhan akan menebus kesalahan Israel. Nah, itu kita tahu digenapi oleh karya salib Kristus ya. Kita lihat dulu. Nah, sekarang 3 hal terkait kebenaran. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Nah,
Yang pertama sudah tidak usah dijelaskan ya, untuk mendatangkan keadilan yang kekal sudah benar. Tapi yang kedua, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, ini kurang tepat lagi terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat versi bahasa Inggris, di sana ditulis to seal up vision and prophecy, atau untuk menyegel penglihatan dan nubuatan. Nah, ketika sesuatu disegel, artinya itu tidak bisa dibuka sampai saatnya dibukakan. Jadi, kalimat yang tepat di pernyataan poin yang kedua ini untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, lebih lengkap adalah to seal up vision and prophecy, untuk menyegel penglihatan dan nubuatan. Apa artinya? Ada saatnya ketika tidak ada lagi nubuatan, ketika tidak ada lagi wahyu dari Allah, ketika Allah sudah menganggap pewahyuannya lengkap, sudah dituliskan dalam buku yang sekarang kita pegang sebagai Alkitab. Lalu setelah itu Allah tidak akan memberikan pewahyuan lagi kecuali menggenapkan apa yang sudah ditulis dalam Alkitab. Nangkep ya? Jadi sekali lagi di sini bahasa dalam Alkitab bahasa Indonesia kurang tepat ya ketika dituliskan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Kata nabi di sini sebenarnya prophecy atau nubuatan ya. Jadi bukan menunjuk ke orangnya tetapi ke pewahyuannya. Nah, lebih tepat dituliskan to seal up vision and prophecy, untuk menyegel penglihatan dan nubuatan. Artinya begini, Tuhan sudah memberikan nubuatan, Tuhan sudah memberikan penglihatan, Tuhan sudah memberikan pewahyuan, lalu ada saatnya Tuhan akan segel itu. Selesai pewahyuan sampai di sini, Tuhan tidak akan lagi memberikan pewahyuan tetapi akan menggenapi apa yang sudah diwahyukan. Nangkep ya? Akan ada saatnya begitu. Nah, sebenarnya berakhirnya perjanjian baru di kitab Wahyu ini digenapi. Ya. Jadi setelah Yesus mati di salib lewat karya keselamatan Yesus, ini digenapi poin yang kedua. Ya. Jadi setelah Yesus diberitakan di sepanjang perjanjian baru Alkitab kita, lalu muncullah saatnya ketika penglihatan selesai, nubuatan selesai, wahyu selesai, lalu kitab disegel, dan pekerjaan Tuhan selanjutnya adalah menggenapi apa yang sudah diwahyukan. Tidak ada lagi nubuatan. Ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan, pendeta, gembala ngaku-ngaku menerima pesan dari Allah, sekali lagi uji dengan apa yang tertulis dalam Alkitab ya. Karena ini menggenapi nubuatan Allah kepada Nabi Daniel bahwa akan ada saatnya penyegelan terhadap nubuatan dan penglihatan. Jadi kalau kita berbicara pendeta zaman sekarang mengaku-ngaku nubuatan, jadi orang yang ngaku-ngaku mendapat penglihatan, mendapatkan pewahyuan dari Allah gitu kan. Seperti Pastor Nita itu. Ini adalah pesan profetik ya. Ketika dia bilang pesan profetik di mimbar, dia sebenarnya sedang mengaku dirinya profet ya, nabi. Nah, kita pakai ayat ini. Tuhan sudah segel. Perjanjian baru selesai, Tuhan sudah segel. Sekarang yang Tuhan lakukan adalah menggenapi firman-Nya. Ya, sampai ke akhir zamannya. Tidak ada lagi penglihatan, tidak ada lagi nubuatan. Semua sudah dituliskan di sana. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang klaim seperti itu ya, salah satu ayat yang kita pakai ini. Oke, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus, sekali lagi kita bahasa Indonesia kurang jelas ya. Untuk mengurapi yang Maha Kudus ini, kalau kita lihat versi NASB ditulis to anoint the most holy place ya, untuk mengurapi atau merededikasi tempat Maha Kudus. Artinya ini menunjuk kepada bait Allah. Kita sudah belajar minggu-minggu lalu di pengantar bahwa di akhir zaman akan muncul lagi bait Allah. Berapa bait Allah lagi yang akan muncul? Di sini kan? Masuk ke masa aniaya akan ada bait Allah lagi, bangsa Israel akan melakukan korban sembelihan lagi di sana, tapi kemudian ketika antikristus naik, dia akan menajiskan bait Allah ya, dia akan membuat patung dirinya dan menempatkan itu di bait Allah. Lalu di sini nanti di perang Armageddon hancur lagi bait Allah yang ketiga, dan di sini akan ada bait Allah yang keempat ya. Bait Allah di mana Yesus sendiri melakukan pemulihan terhadap bait Allah, terhadap ibadah di bait Allah, terhadap pujian penyembahan di bait Allah ya. Yesus akan memulihkan di sini ya. Nah, ini
yang dinubuatkan kepada Nabi Daniel dan untuk mengurapi tempat Maha Kudus menunjuk kepada ini. Ya. Jadi, coba kita urut lagi ya. 70 kali 7 tahun atau 490 tahun ditetapkan akan dilalui oleh bangsa Israel dan Yerusalem sampai nanti di ujung Tuhan akan melenyapkan pemberontakan mereka, Tuhan akan mengakhiri dosa-dosa mereka, Tuhan akan menghapus atau menebus kesalahan mereka, lalu Tuhan akan mendatangkan keadilan yang kekal, lalu Tuhan akan menggenapkan seal. Ya, ada satu saat di mana tidak ada lagi pewahyuan, tidak ada lagi penglihatan dan nubuatan, tetapi penggenapan saja yang akan terjadi sampai tuntas sempurna. Lalu yang terakhir untuk mengurapi tempat Maha Kudus, artinya pentahbisan bait Allah terakhir. Semuanya ini, lihat ya, semuanya digenapi oleh Yesus Kristus. 3 hal pertama digenapi pada kedatangannya yang pertama, lalu 3 hal yang kedua, hal terkait kebenaran digenapi pada kedatangannya yang kedua. 490 tahun ditetapkan bagi Israel untuk mengalami 2 hal ini. Lewat kedatangan Yesus yang pertama, sebenarnya kuasa untuk menang atas segala hal terkait dosa ini sebenarnya kan kuasanya sudah dinyatakan di sini kan. Jadi baik itu Israel, baik itu non-Israel, ketika dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya bebas dari kuasa dosa di sini, betul kan? Cuman kan bagi bangsa Israel, dia belum menerima kan? Sampai kita berjalan, sekarang sudah dekat-dekat ke sini, Israel belum menerima karya salib Kristus. Tetapi di sini mereka akan menerima kan? Di 3,5 tahun masanya besar. Maka kuasa yang sudah dinyatakan, kemenangan atas dosa yang sudah dinyatakan lewat karya salib Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lalu bagi bangsa Israel, karena ini kan nubuatan buat bangsa Israel ya, dan Yerusalem, baru akan tergenapi semuanya di sini ya. Jadi real di sini nanti ada kelompok orang Israel yang kita lihat remnant, sisa-sisa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pemberontakan mereka dilenyapkan, maka dosa mereka berakhir, maka kesalahan mereka ditebus. Ditebusnya, kuasa penebusannya sebenarnya di sini, kan? Ketika Yesus mati. Tetapi karena mereka baru bertobat di sini, maka pada kedatangan yang kedua lah baru bagi bangsa Israel baru itu digenapi. Jadi coba jemaat bayangkan dulu. Tuhan tetapkan dari zamannya Daniel, kita lihat ya, titik poin perhitungan awalnya, Tuhan genapkan dari sini sampai sini 70 kali 7 tahun bagi bangsa Israel. Jadi ini terkait perjanjian Allah dengan Israel. Nah, kita sebagai cabang yang dicangkokkan ikut proses ini. Tetapi sekali lagi, perjanjian Allah dengan Abraham tidak akan pernah batal. Maka kalau kita pelajari kitab Daniel, indahnya di sana gitu kan. Kita tidak menghilangkan, kita tidak menganggap selesai perjanjian antara Allah dengan Israel. Walaupun Israel tidak menerima, bahkan mereka yang menyalibkan Yesus, tetapi memang ini bagian dari satu masa 70 kali 7 atau 490 tahun, di mana di sini ada sisa-sisa Israel yang akan menerima karya salib Kristus, lalu mereka diampuni ya. Barulah nanti dalam kedatangan Yesus yang kedua, mereka akan terkait dosa akan dibebaskan ya, diampuni, ditebus, lalu terkait kebenaran akan ditegakkan ya. Jadi jemaat sekarang sudah dapat bayangan bahwa dari zamannya Daniel memberikan nubuatan itu sampai sini ada 70 kali 7 tahun ya. Yang di tengah-tengahnya ada masa interval. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya ya. Oke. Jadi, telah ditetapkan atas bangsa Israel dan kota Yerusalem sebanyak 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Nanti kita lihat poin awal perhitungannya di mana. Tetapi kita sudah tahu bahwa ada keterlibatan kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Ya, itu yang ditetapkan
70 kali 7 tahun atau 490 tahun ya. Nanti kita lihat, kita lengkapi. Yang kita tahu ada titik awal dan titik akhirnya adalah kedatangan Yesus yang kedua ya. Di mana ini hal-hal ini Tuhan genapkan ya. Melenyapkan pemberontakan, mengakhiri dosa, menebus kesalahan, menegakkan kebenaran kekal, menyegel penglihatan dan nubuatan, lalu mengurapi tempat Maha Kudus. Itu akan paripurna, sempurna digenapi di sini. Nah, jadi sampai sini ada sebanyak 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Oke, ingat ya, salibnya jangan dilupakan ya, kita rayakan sekarang poin penting dalam penggenapan nubuatan Allah ini. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan peta zaman ini yang ada di papan tulis tapi sudah kita gambarkan kan di sini, maka 70 kali 7 tahun itu atau 490 tahun itu adalah sampai sini ya, kedatangan Yesus yang kedua ya, second coming ya. Setelah berakhirnya masa aniaya 7 tahun, setelah berakhirnya masa pemerintahan antikristus ya. Di sini Yesus datang kali yang kedua, di sini ada perang Harmagedon, kembali bait Allah di sini dihancurkan, bait Allah yang ketiga ya. Tapi di sini akan dibangun bait Allah yang keempat ya. Nah, sampai sinilah waktu yang ditetapkan 70 kali 7 tahun atau 490 tahun ya. Bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kita yang bukan Israel? Kita sudah nebeng dari perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Israel ini. Kita nebeng, kita kan cabang yang dicangkokkan. Tapi kita sudah mengalami rapture dulu di sini ya, sebagian. Nah, nanti yang non-Israel, non-Yahudi yang tidak mengalami rapture juga akan ditobatkan di sini ya. Tuh. Jadi saya ingin kasih gambaran perjanjian Allah dengan Abraham Israel pasti digenapi. Nah, kita yang non-Israel yang disebut Gentile atau kafir itu yang sekedar cabang yang dicangkokkan, di sini kita mendapatkan berkat dari Abraham. Nangkep sekarang ya. Secara rohani dalam karya keselamatan. Jadi gak mungkin gitu perjanjian Allah dengan Abraham dengan Israel itu batal ya. Walaupun gereja sudah dibangkitkan, ingat gereja itu yang non-Israel hanya sekedar cabang yang dicangkokkan ya. Jadi gereja itu campuran antara Israel dan non-Israel yang menerima Yesus ya. Itu gereja Tuhan ya. Nah, bagi yang non-Israel sudah mengalami rapture di sini, urusannya sudah selesai, tapi yang masih masuk ke sini termasuk Israel sebagai bangsa, dia akan berurusan di bawah pemerintahan antikristus, tapi mereka akan dimenangkan juga, lalu Tuhan akan menggenapi semuanya di sini ya. Oke. Jadi ini kaitan dengan peta zaman yang sudah kita pelajari selama ini. Oke, balik lagi ke sini ya. Oke. Jadi dari peta ini 490 tahun ditetapkan bagi bangsa Israel, kita sudah menemukan titik akhirnya, yaitu kedatangan Yesus yang kedua ya. Kita nggak tahu tahunnya kapan, kan masih di depan ya, masih masa depan. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari mana ngitungnya. 7 kali 70 masa ini ya. Ini masih kita kasih tanda tanya ya. Oke. Berarti ini sudah kita bahas ya. Cakupan keseluruhan, cakupan nubuatan 70 minggu, di ayat 24 sudah kita bahas ya, kita kasih tanda. Nah, sekarang kita cakupan yang pertama 69 minggu ya, itu ayat yang ke-25. Kita baca dulu ayatnya, Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi cakupan yang pertama 69 minggu dinyatakan di sini. Ya. Nah, nanti kita lihat kenapa dibagi dua ya, ada 7 plus 62, jumlahnya kan 69 ya. Jadi dari 70 minggu yang ditetapkan bagi bangsa Israel, di ayat 24, di ayat 25 ditetapkan yang 69 dulu, ya, cakupan yang pertama. Nah, coba kita pelajari sama-sama. 7 kali 7 tahun,
ditambah 62 kali 7 tahun sama dengan 69 ya. Jumlahnya 483 tahun. Dari 490 yang sudah ditetapkan bagi bangsa Israel dan Yerusalem, 483 tahun dinyatakan di ayat 25 ya. Titik awal perhitungannya apa? Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Ini titik awal perhitungan. Yang tadi kita kasih tanda tanya dulu ya. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nih ya, kalau kita pakai Alkitab bahasa Inggris, NASB, supaya lebih jelas saja pengkalimatannya. From the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem. Sejak dikeluarkannya keputusan untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Kalau pakai kata firman kan nanti bingung. Jemaat bingung. Kalau dengar kata firman kan kesannya dari Allah gitu. Tapi ini sebenarnya a decree, ketetapan ya. Sejak dikeluarkannya ketetapan atau keputusan untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Itu titik awal perhitungan. Nah sebenarnya ini menunjuk ke peristiwa apa sih?